Yang selanjutnya tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Samsuddin SHI. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pepalang. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suara walaupun banyak orang yang hadir. Saya mau ulangi satu kali lagi. Yang paling besar suaranya menjawab salam itu yang akan berangkat ke tanah suci. Saya mau ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang pertama berangkat yang dulu mendaftar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Camat Papalang. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Sekretaris BPBD. Ya. Saya ingat beliau awal-awal corona kemarin ada masker saya terima dari beliau. Mudah-mudahan masih ada di mobilnya sebentar. Ya, alhamdulillah. Ya, saya hormati Bapak dari unsur TNI yang sempat hadir. Yang saya hormati para orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentu teristimewa kepada sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Rijal SPD MSI. Tentu teristimewa kepada orang tua beliau Bapak Haji Muhammad Arif. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diperkenankan untuk hadir bersama-sama dalam rangka memberikan dukungan moral kepada keluarga almarhum dan tentunya sumbangsi doa kepada almarhum. Satu kalimat yang mengandung kebaikan, yang di dalamnya mengandung doa yang terucap di tempat ini, yang kita niatkan peruntukan kepada almarhum, insya Allah sangat besar manfaatnya kepada almarhum. Ada sebuah riwayat yang mengatakan a'malul ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala aqaribihim minal amwat. Setiap perbuatan, tingkah laku, ucapan yang keluar dari keluarga yang meninggal itu akan diperlihatkan. In kana khairan, ketika yang diucapkan atau yang dilakukan adalah kebaikan, istabshiru, maka almarhum sangat gembira dan senang. Wa in kana ghaira zalik, akan tetapi ketika yang dilakukan oleh keluarganya yang ditinggal kebalikan dari kebaikan itu tadi, ucapannya tidak baik, sikap dan perilaku yang tidak baik, istahzanu, maka almarhum akan merasa sedih dan berduka menyaksikan apa yang dilakukan oleh keluarganya yang ditinggalkan. Karena itu mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mengandung kebaikan dan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi doa bagi almarhum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun waktunya insya Allah sangat tidak terlalu panjang karena kami juga ada pelayanan hari ini, saya ingin menjadikan salah satu ayat dalam Al-Quran sebagai renungan untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldah afa imitta fahumul khalidun." Tidaklah kami menciptakan manusia sebelum kalian akan kekal abadi, hidup untuk selama-lamanya. Kalau ada di antara kalian yang meninggal dunia, atau ketika kalian meninggal dunia atau engkau meninggal dunia, apakah mereka akan kekal? Tentu jawabannya tidak. Dalam sebuah riwayat
asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini terkait ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa sebentar lagi akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbul rasa sedih dalam hatinya. Kesedihan yang dialami oleh Rasulullah bukan karena takut meninggal atau takut wafat. Tetapi kesedihan yang dialami oleh Rasulullah khawatir tentang bagaimana keadaan umatnya di kemudian hari. Maka turunlah ayat ini menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tidaklah kami menciptakan manusia sebelumnya akan kekal selama-lamanya, dan kalaupun kau meninggal hari ini, mereka pun pasti akan meninggal sesudahmu. Dan pada saat itu Rasulullah begitu besarnya kecintaan kepada kita umatnya. Detik-detik wafatnya beliau akan melewati masa-masa sulit pada saat sakaratul maut. Rasulullah masih menyempatkan diri mengangkat tangan. Ketika Rasulullah merasakan sakitnya pada saat melewati sakaratul maut, dia masih sempat mengangkat tangan, ya Allah, begitu sakitnya ketika saya mengalami sakaratul maut ini. Karena itu timpakanlah sakit ini kepada saya, dan janganlah engkau timpakan kepada umatku. Ini ungkapan kasih sayang dari Rasulullah kepada kita semua. Kenapa? Ada hadis mengatakan, dan hadis ini yang membuat sahabat bergetar, bahkan banyak sahabat yang menangis ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Inna yaumal kiamati akhwal. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah sebuah huru-hara yang sangat besar. Jangankan hari kiamat, Pak. Gempa bumi saja kemarin yang terjadi kita rasakan. Banyak orang lari keluar rumah tidak sempat pakai baju. Lalu bagaimana ketika yang terjadi adalah yaumul kiamah? Itu adalah sebuah huru-hara yang sangat besar. Wa ahwaluha sakaratul maut. Huru-hara terkecil dari hari kiamat itu adalah sakaratul maut. Ketika kita melewati sakaratul maut ini. Inna fi sakaratil maut tis'atu gadabat. Ketika seseorang melewati sakaratul maut itu ada 9 kali tarikan, hentakan. Li alfi darabis sayf. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah kata Nabi, li alfi darabis sayf. 1000 kali tebasan pedang. Ahwalu min kabadati wahid. Jauh lebih enteng, jauh lebih ringan kata Nabi dibandingkan dengan tarikan 1 kali itu. Dan kita akan melewati 9 kali tarikan. Pasti cepat atau lambat, siapapun kita, pasti kita akan sampai pada titik itu, pada masa itu. Kenapa? Hidup ini sifatnya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya justru setelah kita melewati pintu kematian. Kalau saja almarhum Bapak Rijal SPD MSI diberikan kesempatan untuk bicara kepada kita, mungkin hari ini beliau akan menyampaikan kepada kita apa yang mereka alami saat ini di sana. Hakikat dari kehidupan ini adalah setelah kita melewati pintu kematian. Hari ini posisi kita tak ubahnya seperti seorang bayi dalam kandungan. Bagaimana bayi dalam kandungan? Seorang bayi ketika dikandung oleh ibunya, andai kata bayi itu diberikan kesempatan bicara oleh Allah, mungkin bayi itu pernah bertanya kepada Allah. Ketika Allah menciptakan mata, mungkin bayi itu bertanya, ya Allah, untuk apa engkau beri saya mata sekarang? Bukankah saat ini saya berada di tempat yang gelap gulita? Ketika Allah memberi bayi itu tangan dan kaki, mungkin bayi itu akan protes andai kata diberikan kesempatan bicara, ya Allah, untuk apa engkau memberi saya tangan dan kaki? Saat ini saya berada di tempat yang sempit. Tetapi ketika bayi itu lahir ke muka bumi ini, barulah bayi itu sadar bahwa betapa besar manfaat mata, tangan, dan anggota tubuh lain yang diberikan oleh Allah. Inilah perumpamaan kita hari ini. Hari ini kita diperintahkan salat, mungkin kita masih bisa bertanya untuk apa kita salat. Hari ini kita diperintahkan puasa, berbuat baik, menjauhi perbuatan-perbuatan mungkar, mungkin kita masih bertanya untuk apa kita lakukan semua itu. Kapan kita tahu jawabannya? Setelah kita melewati pintu kematian itu. Di sanalah kita tahu kenapa kita diperintahkan salat. Kenapa kita dilarang melakukan perbuatan maksiat. Disitulah jawaban yang sesungguhnya kita akan terima. Dan cepat atau lambat, siapapun kita pasti akan sampai pada titik itu.
Kullu nafsin za'iqatul maut, dalam kelanjutan ayat ini. Semua yang bernyawa pasti akan melalui pintu kematian. Dan kita ini umatnya Rasulullah, beda dengan umat-umat terdahulu, Pak. Nabi Nuh itu sampai berdakwah 900 tahun. Artinya Nabi Nuh berusia di atas 1000 tahun. Makanya dia adalah Nabi yang paling panjang usianya. Di zamannya Nabi Musa ada seorang ibu menangis di atas kuburan. Lewat Nabi Musa bersama rombongan, dilihat ini ibu menangis, ditanya, "Ibu, kenapa Ki menangis?" Apa jawabannya ini ibu? "Saya sedih karena anak saya meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Masih muda anak saya." Ditanya, "Berapa usianya anaknya ibu?" "Baru 300 tahun. Anaknya Nabi Musa 300 tahun masih dianggap usia terlalu muda, masih anak-anak. Bahkan konon kabarnya Nabi Ibrahim disunat pada usia 70 tahun. Tapi jangan dibayangkan 70 tahun hari ini. Hari ini 70 tahun baru disunat, bukan lagi sunat namanya, Pak, mutilasi. Bagaimana kita umatnya Rasulullah? Likulli syai'in hasadun, kata Nabi. Segala sesuatu ada masa panennya. Wa hasadu ummati ala baina sittina ila sab'in wa qalilun yatajawaz, kata Nabi. Segala sesuatu ada masa panennya. Wa hasadu ummati, masa panennya umatku, ala baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun yatajawaz, kalau ada yang melampaui itu, kata Nabi, qalil, sangatlah sedikit di antara umatku yang melampaui itu. Tadi saya bisik-bisik, ternyata almarhum meninggal dalam usia sangat muda, baru berusia 56 tahun. Belum sampai usianya Nabi, 63 tahun. Karena itu ketika ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ausini wa ajirni." Rasulullah, kasih saya nasihat yang singkat tetapi bermanfaat. Ternyata singkat nasihatnya Nabi. Apa kata Nabi pada saat itu? "Iza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi." Satu, kata Nabi, kalau engkau berdiri dalam salatmu, salatlah seolah-olah itulah salatmu yang terakhir. Dan memang itu yang terjadi dalam hidup ini. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita hadir hari ini, tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari ini kita kesempatan terakhir datang untuk bertaziah. Tadi kita salat subuh, tidak ada yang menjamin bahwa tadi salat subuh itu adalah salat subuh kita yang terakhir. Artinya apa? Ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang hal ini, itu artinya bahwa ketika ada kesempatan berbuat baik, maka manfaatlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu sebentar kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kita pahami bahwa bisa jadi ini adalah kesempatan kita yang terakhir, maka jangan kita pernah anggap remeh atau menganggap enteng kesempatan atau perbuatan baik walaupun itu kecil. Karena ini juga Isra Mi'raj. Sedikit ada sebuah peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah, pemandangan yang menarik yang disaksikan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ada orang sekelompok manusia ini selalu bolak-balik gembira, seolah-olah tidak ada beban di wajahnya. Di saat yang lain terbebani. Ada orang bolak-balik saja, dia berseri-seri, gembira hidupnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Jibril, siapa ini?" Dia bilang, "Jibril, umatmu itu Muhammad." Dia bilang, "Umat yang mana?" Dia bilang, "Dari To'abo." Gitu. "Loh iya ya, apa kelebihannya ini umatku?" kata Nabi. Ternyata ini orang ketika berjalan lalu menemukan duri di jalanan, dia singkirkan itu duri. Amaran kecil membuat dia berseri-seri nanti hari kemudian. Dan Rasulullah takjub dengan hal itu. Maka iza kumta fi salatika fasalli salawatan muwaddi. Kalau ada kesempatan berbuat baik, manfaatkan kesempatan itu. Berbuat baik yang terbaik. Karena bisa jadi itulah kesempatan kita yang terakhir. Yang kedua kata Nabi, Iza kallamta la ta'taziru gadan. Ketika engkau berbicara, jangan engkau berbicara yang akan membuat kau menyesal di kemudian hari. Hari ini Pak, zamannya canggih. Ada namanya HP. Setiap ucapan kita bisa saja direkam dan sebagainya. Semua sekarang ini aktivitas kita, ucapan kita bisa saja terekam. Ada namanya jejak digital. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, jauh sebelum ada namanya jejak digital, Rasulullah sudah mengingatkan, hati-hati ketika kita berbicara. Jangan sampai dari ucapan itu ada penyesalan di kemudian hari. Banyak orang bermasalah dalam hidupnya, berhadapan dengan hukum hanya gara-gara postingannya di Facebook. Karena itu kita bijak dalam bermedia sosial. Dan inilah hebatnya ajaran Rasulullah. Memang singkat tetapi betul-betul bermanfaat. Rasulullah tidak mengatakan bahwa nanti akan ada masanya di mana jejak digital itu akan ada. Tetapi Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, hati-hati dalam berbicara
yang bisa jadi membuat kamu menyesal di kemudian hari. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wajmail yasa bima yadain nas. Berputus asalah kalian kepada apa yang ada di tangan orang lain. Artinya, jangan biarkan rasa iri, rasa cemburu melihat orang lain berhasil. Karena sifat ini akan membuat kita menderita. Orang sudah enak-enak tidur dengan mobil barunya, kita masih menderita, besok-besok kita dijemput mobil ambulans. Orang sudah enak-enak nikmati kulkasnya, kita masih kedinginan di rumah. Orang sudah enak-enak menikmati kipas anginnya, kita masih terputar-putar di tempat tidur. Kenapa? Ada rasa iri dalam hati kita melihat orang lain berhasil. Maka putuslah harapan itu yang ada di tangan orang lain. Karena kita hidup di dunia ini menjalani takdir kita masing-masing. Kita bisa saja bekerja, sama-sama bekerja, tetapi rezeki kita pasti beda. Karena memang kita punya takdir yang berbeda. Saya kira masih ada sebentar acara, sehingga saya tidak bisa berpanjang lebar.